device. Saya mohon izin untuk join dengan dua device, Ibu. Ibu Monica. Semoga tidak mengurangi semangat kita semua pada pagi hari ini. Pada pagi yang cerah ini, kita semua berkumpul untuk mendengarkan salah satu materi yang sudah kita tunggu-tunggu selama 2 minggu ini, yang mungkin akan kita mulai acara dalam 3 sampai 5 menit ke depan. Baik, masih ada beberapa yang mungkin belum bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum bergabung, kita bisa tunggu kurang lebih 3 sampai 5 menit ke depan untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan dan juga berdiskusi mengenai salah satu topik yang sangat menarik yang sudah dipersiapkan oleh pemateri dan juga oleh narasumber kita. Mari kita bisa beri waktu mungkin 3 sampai 5 menit ke depan untuk teman-teman yang lain bisa kita sounding untuk bisa bergabung bersama-sama. Pagi Ibu Monika, salam kenal. Selamat pagi Pak Indra, salam kenal. Setelah Baik. kayaknya ketemu online ya Bu, bisa ketemu. Iya Pak. Sebenarnya kita tetanggaan, Pak. Oh iya, Iya, Pakai. Sama-sama dari harusnya, Pak. Semarang. Oh, Kalau Pak Hendra tinggalnya di mana, Pak? saya di Ungaran. Oh, saya ada rumah, Pak, di Gunung Pati, Pak, saya sebenarnya, Pak. Oh, Gunung Pati. Iya, Oh, tapi sudah Tunes. dikontrain ya. Ini sudah mulai belum? Ya? Belum, masih menunggu. Menunggu 2 sampai 3 menit lagi nih Pak Indra. Supaya semakin banyak yang join. Oke.
Ya, baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 9 menit, acara pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Bisa mengambil kopinya dulu mungkin atau cemilannya bisa didekatkan dan juga dipersiapkan karena pada hari ini, pada pagi yang cerah ini, kita semua akan mendengarkan salah satu topik yang sangat kita tunggu-tunggu dengan pemateri yang juga sangat luar biasa yang sudah membersamai kita pada pagi hari ini. Baik, mungkin sudah ada beberapa partisipan yang bergabung. Izin memperkenalkan diri sebelumnya. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Semoga baik-baik aja ya, karena di Malang, kebetulan saya tinggal di Malang. Sekarang itu lagi musimnya ini apa bediding kalau bahasa Jawanya. Jadi lagi dingin sekali. Dan salah satu cara untuk warming up sebenarnya di pagi hari ini adalah kita memberikan waktu atau kesempatan untuk otak kita bisa loading lebih keras lagi atau lebih cepat lagi dengan mendengarkan materi yang sangat luar biasa. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu untuk yang kami hormati Bapak Nes Yudisa Dias, MK PhD selaku narasumber pada pagi hari ini. Terima kasih sudah berkenan hadir dan juga membersamai kami Bapak di pagi yang cerah ini, serta yang saya cintai, yang saya banggakan, rekan-rekan pengurus komunitas, dan juga semua rekan-rekan yang sudah berkenan hadir membersamai kami pada pagi hari ini dalam satu momen webinar, di mana ini adalah webinar perdana dari komunitas kami atau komunitas kita semua. Walaupun kalau kita lihat ya dari segi partisipan memang belum terlalu banyak, tapi saya sangat berharap, kita semua sangat berharap bahwa melalui wadah yang kecil ini kita dapat semakin berkembang dan juga memberikan manfaat untuk orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Gitu. Sebagai informasi, hari ini adalah sesi sharing session yang pertama kita, yaitu mengangkat tema sharing with the members behind the paper, apa yang dicari editor jurnal bereputasi. Ya, saya rasa sudah sangat luar biasa dan sangat menarik di mana hari ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu narasumber kita Bapak Nes Yudisa Dias. Boleh saya panggil Pak Yudisa atau Pak Dias, Bapak ngapunten? Dias saja nggak apa-apa umumnya, Inji. tapi terserah enaknya bagaimana. Baik, Pak Dias, terima kasih sudah hadir dan membersamai kami. Izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau yang mungkin sudah tidak sabar sebenarnya ya, Bapak Ibu semua untuk mendengarkan materinya. Beliau adalah lulusan dari Universitas Erlangga, Surabaya, ditamatkan untuk sarjananya pada 2014. Kemudian profesinya 2015, sementara itu untuk S2-nya beliau lulus di 2018. Sedangkan ini yang paling menarik ya Bapak Ibu ya, beliau sudah menamatkan PhD-nya di Bapak izin, saya kayaknya izin nanti kalau salah menyebutnya ya. Kaohsiung Medical University Taiwan gitu ya, lulus di 2025. Sungguh sangat luar biasa. Beliau berkenan hadir bersama kita, sedangkan saat ini kesibukan beliau adalah sebagai dosen di salah satu universitas negeri, yaitu Politeknik Negeri Subang di tahun 2024 sampai dengan saat ini. Ya, sangat banyak sekali pengalaman-pengalaman yang akan beliau bagikan kepada kita, terutama untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin memiliki background sebagai dosen gitu ya. Kalau saya lihat di sini ada beberapa yang berasal dari kampus negeri maupun swasta yang sudah hadir bersama kita. Kalau tadi Bu Monika sempat sounding bahwa momen kali ini, acara pada kali ini itu sifatnya
kekeluargaan ya. Jadi kita buat sehangat mungkin, tidak terlalu resmi juga, karena nanti Pak Dias akan memaparkan materinya kurang lebih di 30 menit, dan juga akan ada sharing ataupun diskusi forum yang akan kami buka untuk para penanya atau audiens sekalian yang mungkin ingin berbagi. Ya, sifatnya adalah berbagi pengalaman ataupun insight-nya untuk kita semua bisa belajar hal yang baru. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan, kita penuhi gelas kopinya, tapi kita mau kosongkan dulu gelas dalam diri kita supaya kita bisa menerima materi yang baru, kita menerima insight yang baru dari pemateri kita yang luar biasa. Kepada Bapak Yudisa Dias, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin share screen ya Bu Nana. Injih, monggo Bapak, dipersilahkan. Bapak Ibu, sudah nampak halaman pertama? Sudah Bapak, sudah Sampun, nampak. Pak, sampun. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah berkenan hadir di acara ini. Terima kasih juga untuk eh, penggagas atau yang mengadakan ya, Bapak Chris sama Ibu Monica. Terima kasih. Ini adalah sesuatu yang terhormat bagi saya, dan salah satu bagian dari tujuan di hidup saya yaitu adalah membagikan nikmat yang pernah saya rasakan kepada rekan-rekan. Semoga rekan-rekan nanti juga bisa mendapatkan nikmat yang saya rasakan di kemudian hari. Seperti itu. Melalui pertemuan ini saya ingin menyampaikan pertama yaitu sebenarnya ini bukan sesuatu yang ada di buku formal, bukan sesuatu yang saklek, dan bukan sesuatu yang bisa dijadikan scientific profile ya Bapak Ibu. Jadi apa yang saya tuangkan di sini adalah pengalaman-pengalaman dan diskusi saya dengan scholar-scholar yang pernah saya temui sehingga terciptalah sinopsis pada materi ini. Seperti itu. Jadi eh, saya juga mohon nanti jika ada masukan, mungkin dinamika mungkin akan berbeda. Jadi setiap materi yang saya sampaikan, baik itu eh, global view maupun local view, seperti itu. Jadi pada kesempatan ini adalah murni pengalaman dan pendapat saya yang sudah saya himpun dan saya juga nanti bisa terus belajar juga dari Bapak Ibu jika Bapak Ibu punya insight-insight yang eh, bisa di-sharingkan. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu. Kita mulai saja eh, dari yang pertama. Ya, Bapak Ibu, berikut ini adalah rekam jejak eh, dari saya. Memang tidak banyak. eh, Nanti mohon doanya bisa lebih produktif ke depannya. Ini publikasi dua terakhir saya dan beberapa kali saya jadi reviewer sampai sekarang ya berkelanjutan. Dan sejatinya juga saya ini sebenarnya ada ngurus jurnal juga, cuma jurnalnya masih Sinta 5 seperti itu. Nah, dari pengalaman jadi editor ini nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu. Oke, yang pertama Bapak Ibu sekalian yang harus kita pahami bahwa em,
kita harus memastikan bahwa apa yang kita tulis itu sudah bagus, seperti itu. Nggih, apa yang tulis kita sudah bagus dan keilmuan sudah jelas. Jadi saya anggap Bapak Ibu, saya rasa sudah eh, matang dengan metodologi seperti itu. Nah, apa saja sih realitanya Bapak Ibu? Mungkin saya akan langsung saja. Bahwa satu, jurnal itu takut jika dia itu tidak aman. Ya, salah satunya ada retraksi. Mungkin tidak terlalu umum di Indonesia. Retraksi ini adalah misal gini Bapak Ibu. Retraksi ini mulai muncul banyak itu akhir-akhir ini karena generate AI. Tetapi kalau dulu retraksi itu muncul karena satu, eh, riset misconduct. Jadi ketidaketikaan pada saat penelitian seperti itu. Tetapi kalau sekarang itu biasanya adalah kebanyakan AI, entah itu tidak dideklir atau semacamnya atau salah dalam mensintesis. Nah, itu adalah ibaratnya semacam cacat seperti itu. Nah, kita dengan jurnal itu punya tujuan masing-masing. Kita mau panggung untuk menunjukkan kredensial kita, tapi jurnal juga tidak hanya kasih panggung saja, jurnal juga butuh milestone, butuh legacy. Salah satunya dinilai dari apa? Impact factor. Impact factor itu didapat dari mana? Didapat dari seberapa banyak sitasi. Jadi ada persentasinya. Jadi berapa jumlah artikel yang terbit dibagi, ya dibagi, sorry, jumlah sitasi dibagi jumlah artikel yang terbit, seperti itu. Nah, dari sinilah nanti perspektif kita itu merayum editor itu tidak hanya sebatas metodologi kita kuat, tidak. Sebenarnya artikel Bapak Ibu itu bagus, sangat bagus. Tetapi mungkin dalam tanda kutip, satu, mungkin tidak menyertakan sitasi dari jurnal itu. Tidak semuanya jurnal seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi dengan sitasi itu menambah nilai dari kredensial jurnal tersebut. Seperti itu, Nji. Jadi ini bukan ilmu saklek, tetapi biasanya mereka itu eh, minta kita mensitasi jurnal artikel yang ada di mereka seperti itu. Saya pernah di Scopus, sekarang Scopusnya itu dulu Q4, sekarang kalau nggak salah Q2, ya saya nggak bisa sebut namanya. Saya pernah publish di situ, ternyata pada saat revisi ke-8 atau keberapa itu mereka minta kita itu mensitasi 2 artikel dari mereka. Seperti itu. J. Mungkin Bapak Ibu kalau ingin di feedbackkan silakan untuk resen atau langsung eh, type di kolom komentar, G. Oke. Selanjutnya, nah, jadi pastikan selain citasi, Bapak Ibu itu sudah declare perihal data availability. Data availability ini Bapak Ibu nanti akan ada formnya tersendiri, itu menegaskan em, bahwa data mentah tersedia, ya gitu. Jadi di zaman dulu data availability ini memang belum belum ada. Karena ini ada AI, ada macam-macam hal. Akhirnya data availability declare-nya itu sekarang harus ada. Ya, seperti itu. Mungkin nanti saya tunjukkan ya kalau nanti ada eh, data availability ini. Nggak apa-apa. Oke, jadi takutnya adalah retraksi Bapak Ibu. Jadi nanti artikelnya terbit, terus nanti ditarik lagi atau withdraw. Nanti tulisannya retraction. Dan ada semacam label bahwa ini misal fabrikasi, ini riset misconduct, ini datanya dianalisa tidak sesuai atau semacamnya. Nah, ini citasi tadi. Nah, pada mode citasi biasanya Bapak Ibu mereka tujuannya cuma satu sebenarnya.
impact factor. Nah, impact factor ini eh, Bapak Ibu sekalian harus apa ya? Harus harus menunjukkan bahwa artikelnya ini punya potensi disadur atau potensi disitasi oleh scholar internasional lainnya. Seperti itu. Jadi memang benar novelty itu penting. Novelty dari gap itu memang penting. Tetapi the ultimate things itu cuma satu sebenarnya. Bisa nggak artikel itu setelah terbit memberikan dampak sitasi seperti itu? Nah, jadi pada jurnal itu sebenarnya masuk itu banyak sekali Bapak Ibu. Masuk artikel itu banyak sekali. Tetapi mereka itu seperti asesor untuk hibah. Jadi eh, skimmingnya itu cepat. Jadi mereka butuh waktu 3 sampai 10 menit bahkan 3 sampai 5 menit hanya lihat biasanya di cover letter abstrak seperti itu. Nah, cover letter inilah dan abstrak inilah yang nanti akan menjadi kunci seberapa cakap dari artikelnya ini bisa scalable seperti itu. Ya, oke. Nanti cover letter itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, terus ini Bapak Ibu, perihal bikin introduction. Bikin introduction itu yang pasti adalah novel gap dan novelty dan tujuan. Gap, novelty dan tujuan itu di bagian akhir. Jadi kalau pakai MSKS, pakai yang model-model kita yang di tesis itu terlalu bertele-tele sebenarnya. Ya, kita bisa pakai formulanya itu CARS ini, Create Research Space Swells. Jadi apa yang sudah diketahui, fenomena apa yang terjadi, terus gapnya apa, novelty-nya apa, dan tujuan penelitiannya apa. Cukup itu saja. 4 paragraf, maksimal 6 paragraf itu sudah cukup. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah ini Bapak Ibu. Eh, apa ya? Tadi balik lagi bahwa eh, editor itu juga ingin melihat seberapa jauh kita melakukan sitasi. Ya, pokoknya ini adalah rumusnya itu adalah bagaimana impact factor itu bisa naik berkat artikel Anda. Seperti itu. Ya, berkat artikel Anda. Dan yang pastikan biasanya ada rekomendasi reviewer. Nah, rekomendasi reviewer ini sebenarnya kan enak kan kalau kita itu menginput teman-teman kita sendiri sehingga kita bisa konfirmasi ke teman kita seperti itu. Tetapi di sini juga editor itu beberapa akan mengkonfirmasi apakah saran reviewer dari kita semua pada saat kita submit itu ada ada hubungan dengan kita, ada project terakhir dengan kita seperti itu. Jadi ini mungkin akan jadi salah satu bagian yang krusial ya. Isi aja nggak apa-apa, semuanya nggak masalah. Yang penting adalah pada saat nanti mengisi pastikan eh, basic background atau scientific backgroundnya kuat. Nggak harus teman kita sebenarnya Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya ini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu tuliskan intisarinya itu di cover letter. Jadi surat pengantar seperti itu. Yang pertama adalah save datanya itu aman. Jadi eh, mengurangi potensi retraksi, ya, potensi retraksi. Jadi Bapak Ibu ngomong saja bahwa penelitian ini dilakukan di sini, di sini, di sini. Nah, dengan melibatkan apa? Secara singkat saja. Terus yang kedua adalah profitable. Profitable adalah artikel ini menunjukkan potensi yang masif pada isu tren global atau semacamnya. Terus yang ketiga adalah fit.
fit itu yang paling penting adalah sesuai dengan scope AIN dan scope-nya si jurnal. Jangan sampai kita salah membaca. Terserah nanti Bapak Ibu mau save-nya di atas, profitable-nya yang terakhir atau profitable-nya yang atas, nggak masalah. Tetapi pada umumnya saya bikinnya adalah eh, save dulu, profitable untuk si jurnalnya, dan ini cocok loh untuk kamu. Ya. Tolonglah dipertimbangkan, kayak gitu. Kita ngomongnya seperti itu. Nah, kita itu Bapak Ibu terbagi atas dari benua bagian bumi itu belahan utara dan belahan bawah. Nah, kebanyakan scholar scientific itu kebanyakan di belahan bumi utara. Kalau kita terlalu banyak ngomong konteksnya itu lokal, lokal. Loh, eh, itu tidak akan menarik bagi mereka. Karena mungkin tidak bisa diaplikasikan. Loh, bagaimana Pak kalau studinya di Indonesia kan juga unik? Benar, studinya unik. Misal gini, jika Bapak Ibu melakukan studi di Indonesia, tapi bikinlah framing bahwa itu bisa diterapkan di negara lain. Contohnya gini, studi kasusnya di Indonesia, tetapi kita memframing saja penelitian ini adalah low middle income country, ya kan? Low middle income country. Artinya apa? Penelitian ini bisa diterapkan dengan kondisi pendapatan negara pada low middle income country. Tetapi kalau kita berorientasi hanya oh, Indonesia unik loh, ini belum pernah diteliti di Indonesia, itu akan susah selama ini. Jadi pada saat membuat gap itu harus melihat lubang dari fenomena yang ada di global. Ya, Pak, bagaimana kalau yang itu kan Amerika Amerika? Iya, karena Amerika mungkin adalah menjadi kiblat. Tetapi negara kita tidak sehebat itu untuk dijadikan sebuah kiblat seperti itu. Jadi pastikan Bapak Ibu bisa membangun market. Oh, kasus ritual kesehatan di Indonesia itu seperti ini. Nah, kalau hanya berakhir seperti itu nanti jatuhnya lokalis. Artinya hanya lokal. Tetapi ritual pengobatan Indonesia itu seperti ini. Ini juga nampaknya sama di LMIC atau low middle income country, yang mana karakteristik partisipan yang kekurangan finansial lebih condong ke praktek perdukunan. Misal seperti itu kan boleh. Jadi tinggal kita membuat redaksinya itu yang lebih global. Karena kita tidak bisa memungkiri meskipun kita di tengah-tengah katulistiwa, tetapi secara sekuler kita itu masih dianggap bagian selatan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memastikan semuanya bagus, jurnalnya sudah oke, pastikan satu, rigor ya, metodologi. Jika bagus, sudah baik, taruhlah nilai satu, gitu ya. Yang kedua adalah tren. Kita bisa lihatnya karena Bapak Ibu punya keilmuan masing-masing, bisa membaca peluang. Kalau itu trennya bagus, misal pada saat COVID, ya kita nggak usah bahas yang lainnya, yang bahas COVID. Berarti satu. Nah, yang terakhir itu adalah readability. Readability itu tidak hanya konteksnya adalah reviewer saja, tetapi konteksnya adalah seandainya ini publish, bisa nggak dibaca orang lain secara nikmat? Karena tulisan yang baik adalah tulisan yang membuat pembacanya nyaman. Begitu juga dengan editor. Kalau editornya nyaman, pasti let it go. Seperti itu. Jadi rigornya satu, relevannya satu, readability-nya satu, berarti satu. Kemungkinan 100% diterima. Tetapi kalau rigornya kurang, ya, relevannya bagus, readability-nya bagus, tapi rigornya nol, nol dikali satu dikali satu, hasilnya tetap nol. Seperti itu. Ini rumus yang saya yang saya kembangkan sendiri seperti itu. Jadi kalau di masing-masing bagian ini kurang, ya kemungkinan itu akan membuat daya apa ya
daya dobrak kita ke editor itu juga akan menurun juga seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, lah ini area yang selalu diawasi. Sekarang banyak retraksi atau artikel itu diturunkan itu karena AI. Tetapi dulu itu artikel itu diturunkan biasanya karena salami selisih Bapak Ibu. Contohnya gini, Bapak Ibu meneliti gini, hubungan kepatuhan minum obat, ya kepatuhan minum obat, misal independennya kepatuhan minum obat, terus variabel independennya ada 3, ya kan? Harusnya pada saat penelitian kan ambil 4 data ini, 1 independen, 3 independen, ya kan? Pada saat penelitian, Bapak Ibu kan secara komprehensif ambil 3. Tetapi pada saat publikasi Bapak Ibu pecah-pecah. Nah, Bapak Ibu pecah-pecah. Nah, ini dikhawatirkan menjadi ancaman bagi review editor reviewer gitu, Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah guest authorship atau ghost authorship. Sebenarnya kita umum ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa menutup mata bahwa kadang-kadang ada titipan-titipan. Tetapi yang pasti Bapak Ibu pada saat menerima titipan, pastikan Bapak Ibu melegitimasinya menggunakan kredit sesuai ICMJE ini. Kredit sesuai ICMJE. Nah, sesuai IMJE. Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan ini untuk justifikasi, terlepas dia sebenarnya nggak ngapa-ngapain, insya Allah itu akan lebih aman. Nah, yang ultimate ini adalah yang terakhir ini. Retraksi ini yang saat ini lagi ketat-ketatnya dicari, yaitu adalah AI generated text. Artinya gini, banyak orang menggunakan AI generation itu langsung dimasukkan. Apakah salah? Enggak salah. Pakai AI itu enggak salah. AI itu seperti ini Bapak Ibu. Ide sama eksekusi yang dulunya itu butuh waktu 1 minggu itu dieksekusi dalam kurang dari 1 menit. Contohnya gini, dulu pada saat saya sekolah itu Bapak Ibu, saya itu pengen menghubungkan kalimat A dengan kalimat B, ini biar flow-nya itu nyambung. Gitu nggih. Saya itu 1 hari kalau bikin 1 kalimat itu sudah pencapaian luar biasa. Kalau saya dulu. Nah, 1 bulan bisa 1 paragraf itu juga luar biasa. Tapi sekarang lebih cepat. Apakah boleh, Pak? Boleh. Sangat boleh pakai AI. AI itu hanya membuat ide dan eksekusi itu jaraknya semakin dekat. Bukan berarti idenya itu dari AI. Enggak. Karena kita kasih prompt. Prompt itulah idenya. Jadi, segala konten responsibility itu harus dari manusia. Bahkan sampai sekarang saya kalau lihat AI tidak terlalu confident lihat AI. Ya, memang cara menyusunnya bagus. Yang penting kasih aja poinnya, saya poinnya A, B, C, D. Tolong AI bikinkan flow yang enak. Itu nggak masalah. Ya, tetapi harus declare. We use the AI generation. No tool was used for ide, konsep, analis, dan lain sebagainya. Jadi, Bapak Ibu harus mendeklar secara jelas bahwa AI digunakan untuk refinement language sama gramatikal. Itu aja. Nggak boleh lebih. Ya, seperti itu. AI nggak masalah. Yang penting dideklar. Karena di Turnitin itu kalau kita ngecek itu ada. Cuma kadang-kadang saya nulis sendiri, ya kena Turnitin AI detection. Saya juga nggak tahu gimana. Semoga editor nanti juga bisa melihat itu sebagai eh, sebagai sebagai tantangan mereka untuk memastikan bahwa tulisan ini benar-benar AI atau memang tulisan sendiri. Seperti. Nah, ini Bapak Ibu eh, perihal reject atau resubmit ataupun mayor ya ya Bapak Ibu pastikan
Jangan putus asa. Jangan putus asa. Jika Bapak Ibu sudah sampai mayor revisi sekalipun, tanamkan di benak Bapak Ibu adalah bahwa artikel saya itu sudah aman, artikel saya itu profitable, artikel saya itu sudah fit sama skupnya si jurnal. Jadi tinggal kita memperbaikinya. Itu aja, memperbaiki. Jadi kalau saya sendiri, kalau dapat mayor revisi ya tergantung kok authorship saya yang lain gimana. Ini mau dilanjut atau withdraw gitu. Tapi kalau saya menurut saya kalau artikel itu mayor revisi ya insya Allah pasti tembus entah kapan. Pasti tembus di jurnal ini. Misal jurnalnya A kasih mayor revisi, nanti suatu saat pasti saya tembus ke sini gitu. Artinya jurnalnya itu adalah mempertimbangkan kita seperti itu. Nah, Nah, kalau judul ini Bapak Ibu terserah karena eh, ini konsepnya saya ambil dari penelitian kualitatif. Biasanya mereka adalah mengkaptur hal-hal yang di tema-tema itu. Jadi bisa menjual, bisa lebih provokatif, tetapi hindari singkatan Bapak Ibu. Hindari singkatan dan Bapak Ibu jangan menggunakan eh, model-model judul hibah di kita. Judul hibah di kita itu reviewer punya ekspektasi yang tinggi. Beberapa kali saya itu menyampaikan di beberapa profesor yang sudah jadi reviewer Q1, mereka kalau lihat artikel usulan proposal PDP, PFR itu mereka wah luar biasa kamu kayak gitu. Bahkan mereka saja butuh waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan. Jadi nanti mohon dipisah antara judul untuk proposal hibah dan judul proposal untuk judul untuk artikel. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah Bapak Ibu harus kepo dulu ya. Bapak Ibu harus kepo dulu jurnal-jurnal yang Bapak Ibu mau tembak. Apakah ada APC-nya ya? Apakah ada data-data yang mungkin kita harus persiapkan selanjutnya seperti itu. Baik itu dari citasi yang terbarunya seperti apa ya. Susunan reviewernya itu bagus apa enggak, lintas benua apa tidak. Biasanya itu pasti ada editornya. Editor boardnya itu biasanya ada. Nah, tapi yang paling penting satu, lihat skupnya jurnal, ya, lihat skupnya jurnal, ya, apakah jurnal ini sesuai, dan lihat APC. Kalau saya itu yang paling krusial, karena itu menentukan sekali. Dan Bapak Ibu pastikan author guideline-nya dibaca dengan baik-baik. Ada jurnal tidak butuh conclusion, ada jurnal bikin abstraknya itu unstructured, atau ada jurnal tidak ada template. Kebanyakan internasional jurnal bereputasi nggak ada template. Ya, dia free free format seperti itu. Oke, nah jadi kita boleh sebelum submit ke sana itu ngirim letter dulu. Saya punya artikel seperti ini, apakah ini cocok ke jurnalmu gitu. Tapi ini opsional, ya opsional, eh, tidak harus dilakukan, ya tidak harus dilakukan. Tetapi ini bisa di skip jika kita sudah tahu skopnya, gitu ya. Apakah artikelnya kita ini cocok dengan jurnalnya? Kalau penyakit kronis di jurnal gerontologi ya nggak apa-apa, tetapi partisipannya adalah lansia atau clinical nursing berarti kita lihat skupnya adalah penyakitnya. Jadi tergantung semuanya. Oke. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Satu, Bapak Ibu pastikan cover letternya itu bagus, ya, punya implikasi secara global yang tadi saya ngomong bahwa jurnal itu butuh impact factor seperti itu. Ya, terus apa kontribusinya? Ya, ya melalui citasi tadi. Ya, terus data availability melalui kredit author. Jika Bapak Ibu menambahkan author-author, misal, ayo kita urunan gitu ya. Ya sebenarnya nggak boleh ya. Cuma kita terkadang kendala APC urunan. Tapi Bapak Ibu harus declare di situ bahwa Bapak Kris
bagian ini, Bapak Dias bagian ini, Ibu Nana bagian ini, Ibu Monika bagian ini, bagian ini. Itu nanti ada kredit authorship, ya gitu. Terus pastikan juga menjawab setiap komen reviewer. Komen reviewer tidak harus diikuti, bisa disanggah, bisa ditolak, tapi harus dengan dasar. Saya sering Bapak Ibu komen reviewer aneh-aneh, akhirnya ya saya tackle pakai alasan dengan citasi yang profil saintifik yang jelas. Nah, yang kita harus pahami bahwa sama seperti asesor hibah, kebanyakan editor itu ada yang memang bergerak secara sosial, jadi mereka tidak dibayar dan artikel-artikel itu banyak yang numpuk seperti itu. Jadi pastikan itu menjadi pertimbangan kita saat kita membuat artikel. Pastikan cover letternya bagus, title page-nya bagus, manuskripnya itu sesuai, abstraknya itu menarik, judulnya itu bisa acceptable dan tidak over. Kontroversi boleh, tapi nggak boleh over. Ya, oke, itu akan lebih mudah untuk editor. Ya, kita bisa bayangkan lah, mereka saat dalam satu satu di top tier itu biasanya artikel itu masuk itu sampai ribuan. Jadi ya agak pusing. Jadi lihat sedikit langsung eh, reject, lihat sedikit langsung reject. Padahal sebenarnya bagus, bukan artikelnya yang buruk, tetapi mungkin salah alamat. Gitu aja. Oke. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan apa yang sudah disampaikan Julius Caesar di Senat. Itu adalah Veni Vidi Vici, yaitu adalah saat ini Bapak Ibu datang, saat ini Bapak Ibu melihat realitanya, dan saat ini Bapak Ibu harus menaklukkan apa yang sudah ditakdirkan untuk Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya bisa diberikan feedback, ya. Saya sangat welcome sekali. Apa yang saya sampaikan adalah base pengalaman pribadi. Dan ini Bapak Ibu, saya pernah ini cerita. Saya pernah dengan teman itu pernah eh, top tier itu minta kami mereview. Nah, itu adalah meta analisis. Meta analisis. Nah, di meta analisis itu biasanya ada register gitu ya, nomor register. Lah, nomor register protokol Prospero-nya ini bisa kami track. Kami lihat metodologinya buruk sekali, nggak cocok untuk masuk di top tier. Kami rekomendasikan pada saat itu reject. Tetapi karena dia ada nomor seri, dia itu ada afiliasinya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengetahui afiliasi keperawatan nomor satu di dunia itu mana ya itu. Padahal itu sudah di reject, tetapi beberapa saat dengan artikel yang sama itu terbit. Nah, itu. Artinya apa? Afiliasi itu dan kredensial itu memang diperlukan. Terus bagaimana afiliasi yang kecil-kecil kayak kita? Ya satu, pastikan kita punya koneksi sekolah yang banyak. Kalau kita institusi afiliasi kita kecil, ya kita bikin jejaring afiliasi yang banyak. Editor itu tidak serta-merta, oh ini bagus, no. Tidak. Kadang-kadang dia juga mau melihat profil kita. Nah, gitu. Seberapa kuat kita eh, melakukan riset sebelum-sebelumnya. Ya memang kelihatannya nggak fair, tetapi beberapa melakukan seperti itu. Ya, ini hanya pengalaman pribadi menurut saya. Jadi mungkin tidak sepenuhnya semua akan seragam, tetapi mostly seperti ini. Gitu. Terima kasih Bapak Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih Pak Dias untuk materinya yang sangat luar biasa. Mari kita beri aplaus secara online, Bapak Ibu, ya, untuk materi yang luar biasa hari ini. Kalau kita bilang di grup itu materinya daging, Pak Dias, gitu ya. Jadi memang insight yang sangat luar biasa dari Pak Dias yang sudah memang sudah menapaki jalan terlebih dahulu gitu ya Pak. Istilahnya sudah berpengalaman terlebih dahulu, berkenan untuk sharing kepada kita semua dan juga memberikan tips and triknya. Nah, ternyata ada hal-hal lain nih yang mungkin belum belum kita ketahui ketika kita mau submit artikel jurnal dan sebagainya gitu ya.
Saya rasa sudah cukup banyak yang hadir pada pagi hari ini. Ada 29 orang dari seluruh Indonesia ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ada. Kemudian mayoritas kebetulan hari ini pengajar ya yang hadir. Ada juga infonya mahasiswa yang juga hadir yang mendengarkan materi dari Pak Dias. Pak Dias izin supaya tidak berlama, izin kita langsung masuk dalam ruang diskusi, tanya jawab. Ada satu pertanyaan Pak Dias, izin saya bacakan terlebih dahulu dari penanya yaitu Bapak Denny, asal dari Balikpapan. Pertanyaannya adalah, mohon izin saya sampaikan langsung di lisan sekaligus. Oh baik, ingin menyampaikan langsung ya Pak. Baik, kami persilakan Pak Denny untuk open mic mungkin. Bisa di-unmute suaranya, boleh dibantu. Apakah Pak Denny masih membersamai kita semua, masih hadir di dalam ruang Zoom? Halo, selamat siang, Pak Dias, Ibu. Ya, baik. Selamat siang Bapak. Monggo bisa langsung disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, mungkin sedikit cerita juga ya. Jadi yang pas waktu terakhir itu yang apa, yang itu Pak Dias sampaikan, tidak selalu apa yang menjadi catatan dari reviewer itu benar. Nah, itu yang saya jadi teringat beberapa tahun yang lalu itu ketika yang ini juga saya ada seperti itu juga. Saya itu sempat berdebat dengan reviewer juga itu di di JS itu tapi gitu. Ya kan Kak, saya background saya bidang saya itu di TIK ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Secara khususnya saya di IT Governance and Management, Smart City juga dan juga Digital Government juga gitu. Dan kebetulan juga ada satu artikel di satu jurnal nasional akreditasi Sinta 3 ya waktu itu ya. Nah, itu saya berdebat itu di situ itu. Dan malah catatannya itu ya rada kok nggak sesuai ya dengan kalau memang kan kebetulan topik saya itu kan berkaitan dengan IT governance ya gitu. Kalau memang reviewer ini mohon maaf ya memang backgroundnya sama seperti saya, seharusnya tidak muncul catatan review seperti ini gitu. Makanya disitulah saya berdebat dan akhirnya setelah sekian lama itu baru dapat accepted gitu seperti itu. Dan makanya ini juga pembelajaran juga Pak Dias ya buat saya ke depannya juga. Terutama saya juga ada berencana mau publish artikel saya yang kebetulan itu memang saya selain akademisi saya juga praktisi juga gitu. Saya di consulting juga. Dan dari proyek saya sebelumnya ini saya rencana mau publikasi juga di suatu jurnal bereputasi juga gitu mungkin di satu jurnal Q3 gitu. Paling tidak saya mau coba mainkan ke situ. Nah, cuma ada satu kekhawatiran saya apa jangan-jangan nanti yang saya pernah berdebat dengan reviewer beberapa tahun lalu akan ketemu hal yang serupa juga gitu seperti itu. Ya, terutama kan saya mempublikasikan satu artikel berdasarkan dari proyek yang pernah saya ikuti juga. Kebetulan tim leader saya juga akademisi juga, dosen senior juga di bidang teknik elektro di arus kuat gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Bapak izin menanggapi ya. Mungkin itu kasus yang saya punya jawabannya. Tapi izinkan saya share screen ya Bapak Ibu. Ini mungkin akan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Denny tadi. Sini. Ini. Saya kemarin juga ngisi perihal pembekalan di tempat saya. Ini Bapak Ibu. Ini editor dari BMC juga. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini Pak Denny. Maaf. Nah, Pak Denny, ini kan kebetulan field saya itu adalah nursing ya, nursing dan nursing and health. Nah, jadi gini Bapak Denny, jadi editor itu sebenarnya juga pusing sebenarnya kalau mencari reviewer itu sebenarnya pusing juga. Tetapi mereka punya database yang besar, mereka ada broadcast, ya, ada broadcast lah. Jadi ini PPT-nya kelihatan Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat Pak Nah, Dias. nah
Ini dari eh, kolega juga ini bahwa editor sudah menginvite 10 reviewer. Mereka itu kayak terbang apa? Tebar jala gitu. Ada 10 reviewer yang mengaccept kayak gitu. Tetapi sejauh ini saya itu dapatnya cuma 3. Ya, seperti sejauh ini. Ada temen itu dapatnya 5 reviewer dalam satu waktu. Mungkin kasusnya Pak Denny itu mungkin ada yang accept, tetapi memang tidak fokus di bidangnya. Ya, tidak fokus. Misal mungkin dia kesehatan, tetapi mungkin yang dikomentari mungkin biostatistiknya. Seperti itu juga bisa. Itu pernah terjadi seperti itu. Terus ini Bapak, eh, saya tunjukkan lagi, ini adalah salah satu contoh ya, bahwa sebenarnya kenapa kok mungkin Anda merasa bahwa kok nggak sesuai gitu ya, karena editor itu tebar jala, jadi nggak hanya satu orang atau 2 orang reviewer, bisa sampai 10. Contohnya seperti ini sudah jadi salah satu bukti. Terus ini saya kasih tunjuk lagi, bentar ya. Saya kasih tunjuk lagi ini saya bentar. Nah, mana ya? Bentar, bentar, Bapak Ibu, sebentar. Memang agak lemot ini laptop. Respon to reviewer. Bentar, bentar. Saya tunjukkan untuk tesnya. Jadi, bentar. Bisa dilihat Bapak Ibu, file Word bisa dilihat. Halo, Bisa. bisa. Jadi ini Bapak Ibu, mungkin dari Pak Denny tadi. Pak Denny, ini saran saya. Saran saya. Pada saat merespon reviewer, ini kan ada catatan respon. Sorry, catatan feedback dari reviewer, ini respon kita. Selalu pastikan argumentasi kita itu kalau pengen mentackle itu seperti ini. Kasihkan doinya di bawah. Seperti ini. Ya. Saya ini diminta untuk menganalisa ini gitu. Saya nggak setuju karena menurut saya eh, kondisi dan mazhab yang saya pakai itu tidak seperti itu gitu ya. Keyakinan saya nggak seperti itu. Makanya saya kasih dengan argumentasi yang make sense. Ya, scientific logiknya saya kemukakan. Kenapa? Lah ini. Jadi di sini selain kita berargumen, kita juga bikin discussion, Bapak Ibu. Jadi gini, seperti ini. Jadi ada doi di sini. Ini juga ada doi dan lain sebagainya. Ya, ini juga ada doi. Nah, akhirnya inilah yang menjadi dasar kita untuk mentackle apa yang reviewer mau. Sepanjang ada doi, insya Allah aman. Karena itu kita argumentasi dengan dasar. Ada scientific profile-nya. Jadi tidak semua nyeri itu harus dikasih paracetamol. Mungkin dikompres saja. Lah, kenapa kok kompres itu bisa? Ya kasih sitasinya. Seperti itu. Jadi nggak harus semuanya dituruti. Gitu. Itu Pak Denny dan rekan sekalian. Ya, bagaimana Pak Denny? Apakah ada eh, yang ingin disampaikan? Iya, nah mungkin itu juga saya juga sekaligus mengakui kekurangan saya juga Pak Dias ya. Memang saya berargumen juga yang cuma kan memang kurang lengkap ya. Ya ini juga sekaligus referensi tambahan saya juga ya, karena saya tidak melengkapi dengan teori, tetapi berargumen berdasarkan ya saya malah tetap kasih judul gitu. Ini loh ya apa kalau di saya kan pakai referensi terkait IT governance ya berdasarkan dari apa dari artikel ini misalnya dari jurnal ini seperti ini gitu seperti itu. Tapi saya tidak lengkap sampai ke detail sampai ke DOI-nya juga gitu Pak gitu seperti itu. Nah itu juga pembelajaran buat saya juga deh, lumayan buat referensi saya juga Pak gitu. Seperti itu. Karena nanti kedepannya pasti saya akan ribut lagi tuh Pak.
Karena Ya, ini kebetulan case yang kemarin itu kalau saya lihat dari komentarnya itu reviewer itu dari computer science Pak gitu. ya, Makanya kok malah nggak nyambung gitu gitu. ya. Eh, Madhabnya itu memang beda-beda Pak Denny. Jadi kenapa saya selalu menampilkan doi ketimbang Hmm. menampilkan harus eh, Dias 2019. Karena di situ kan sudah ada, saya sudah ngomong doi, berarti kalau reviewer mau cari, ya tinggal doi itu di copy. Doi itu tidak akan pernah sama dengan artikel manapun. Itu kayak sidik jari seperti itu. Kalau tidak, kita kasih PMIC atau PMID boleh, atau ISBN boleh. Seperti itu. Jangan kita kasih hanya dari judul ini oleh ini. Itu akan susah ke tracking. Tapi kalau pakai doi, PMID, PMIC, ya Axfix itu lancar. Saya pernah disuruh merubah itu total semua. Wah, mau nggak mau, ya saya gunakan. Nggak, ya kayak gitulah. Intinya kita punya keilmuan, makanya dari itu. Makanya kenapa peneliti itu memang harus di bidangnya dan harus kolaboratif. Jadi seandainya ada argumentasi, kita tidak iya, 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 iya aja. Karena karena banyak komen reviewer itu sebenarnya juga generate AI sebenarnya. Itu akan kelihatan banget. Saya juga pernah kelihatan seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, kita butuh panggung untuk publish dan mereka juga butuh artikel juga kan. Ya sudah, gitu. Gitu aja Pak Denny. Itu Baik, yang luar biasa pengalaman Pak saya. Dias. Hmm. Ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak Denny dari diskusi yang luar biasa ini? Saya cukup Bu. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Dias. Ya, sukses selalu ya Pak Denny. Ya, Baik, terima kasih Pak Denny untuk Bapak Ibu Tu Denny Artawan. Terima kasih untuk pertanyaannya sangat luar biasa. Memantik juga ini ya keresahan kita semua gitu ya Pak dari apa yang mungkin sudah pernah kita lakukan, sudah pernah mungkin ada yang sudah pernah menikmati dalam tanda kutip eh, komentar-komentar yang lumayan tegas juga dari reviewer dan lain sebagainya gitu ya bahwa memang banyak sekali yang mungkin kita perlu ketahui sebelum kita memberikan feedback gitu ya dari artikel jurnal kita yang mungkin sedang on progress di review seperti itu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan atau mungkin berdiskusi. Kami persilahkan mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi untuk lebih nyaman. Mungkin Bapak Ibu boleh raise hand dan juga kami bantu untuk unmute untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin bertanya. Ya, saya rasa sangat banyak mungkin pertanyaan yang sudah ada di benak Bapak Ibu ya. Tadi ada beberapa yang ingin minta ini juga Pak Dias, apa namanya eh, rekaman atau recording dari Zoom kita pada hari ini gitu ya, membuktikan bahwa memang teman-teman atensinya sangat luar biasa dengan topik ini gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal sehingga beliau tidak bisa bersama-sama dengan kita pada saat ini. Kembali saya ingatkan Bapak Ibu dan saya persilahkan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin open mic bisa raise hand dan juga langsung unmute saja untuk kita bisa berdiskusi bersama. Saya persilahkan. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Pak Dias? Ya, dipersilahkan. J. Mungkin gini Pak, tadi Bapak menjelaskan mengenai apa tuh? Contoh kita kita kan biasa penelitian di Indonesia dengan segala keunikannya. Nah, itu kan salah satu artikel yang diterima itu kan yang tanda kutip yang menjual ya. Nah, terus bagaimana nih artikel ini bisa menjual dan bisa diterima itu contohnya bagaimana? Maksudnya yang seperti apa sih yang menjual seperti itu, yang bisa dilirik. Jadi kalau kita memang contoh kita fokus di bidang A, spesifik bidang A ini agar ini bisa dilirik global itu spesifiknya bagaimana itu pertama. Yang kedua tadi salah satu Bapak menunjukkan kalau cover letter itu kan salah satu
yang sangat-sangat menentukan ya Pak ya. Nah itu mungkin bisa dikasih contoh Pak cover letter yang baik dan benar itu menurut Pak Dias bagaimana begitu. Terima kasih. Ya, baik, langsung kami persilakan pada Pak Dias untuk menjawab. Sepertinya ini bukan pertanyaan, Pak Dias ya. Ngetes ya. Ya, sepertinya gitu. Baik, kami persilakan Pak Dias. Jadi kalau kita ngomongin adalah bagaimana ini bisa tertarik ya, karena satu eh, pikiran kita itu sebenarnya adalah eh, kita itu hubungannya sama jurnal. Mereka butuh butuh apa ya, butuh heritage atau butuh legacy, tapi kita itu juga butuh panggung melalui mereka. Ya, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kontribusi yang harus kita berikan itu seperti apa? Jadi pertama, pastikan lihat artikel yang sudah terbit 3 terbitan atau 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir. Kalau Bapak Ibu lihat di Lancet, ya, kalau Bapak Ibu penelitiannya efektivitas, pokoknya original riset, eh, ini hanya pemahaman saya. Mungkin urungkan untuk terbit ke Lancet. Karena Lancet itu biasanya gini, Global Health Survey. Jadi dia itu butuh data himpunan data yang besar secara global. Kebanyakan seperti itu. Ada yang dia itu butuhnya itu adalah analisis itu tidak hanya 1 layer, tapi 2 layer atau 3 layer. Seperti itu. Atau jurnal itu fokusnya hanya pada desain kualitatif. Itu saya juga pernah lihat seperti itu. Artinya, bagaimana ini bisa cocok? Yang pasti satu, metodologi harus clear dulu. Kita anggap bahwa artikel kita itu memang bagus. Tetapi tidak semua rumah itu pasti menerima kita. Seperti itu. Tidak semua rumah itu pasti menerima kita. Dan jangan berkecil hati. Bahkan artikel saya yang 3 tahun lalu sampai hari ini submit 18 kali mungkin. Itu juga ada yang belum diterima juga. Jadi persiapkan artikel itu tidak hanya satu Bapak Ibu. Kolaborasi itu penting banget. Terlepas Bapak Ibu itu jadi penulis keberapa, tapi ORCID sekarang itu Bapak Ibu kalau kita mau publish jurnal, kita itu harus registrasi protokol dulu. Kalau jurnal ngomong double blind review, itu sebenarnya nggak double blind review. Saya pernah dapat top tier, ada nil protokolnya saya masukkan ya tadi itu. Ternyata afiliasinya dari Universitas Nursing top one, top one di Eropa. Itu top one. Kita sarankan reject, dia ternyata publish Bapak Ibu. Karena besar institusinya. Terus bagaimana? Ya kita tidak bisa memungkiri bahwa track record kita itu mungkin juga akan dilacak sama editor. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita original riset, kita tidak punya data-data yang besar-besar seperti Lancet. Kalau Bapak Ibu nanti cek di Lancet itu pasti global review, global disease. Dan itu penulisnya pasti tidak hanya 10, bisa 30, 40, 50. Nanti Bapak Ibu bisa cek. Karena dia data himpunannya besar. Seperti itu. Nah, kita nggak masalah. Tembak saja Q1, Q2, tapi notabene-nya kita sudah baca track record si artikelnya tadi. Apakah mirip-mirip desainnya dengan kita? Kalau mirip-mirip berarti ya kelasnya masih di situ, gitu. Nggak apa-apa. Ada yang kelasnya epidemiologi, dia butuh data itu memang pure epidemiologi penelitiannya. Berarti pakai DHS, Indonesian Family Life Survey, ya semacam gitu. Nah, gitu. Jadi itu spesifik. Spesifik itu gini, bisa fokus Anda penelitian itu pada lansia dengan kronik, ya. Anda bisa masukkan ke jurnal klinikal.
Tetapi yang sesuai adalah kroniknya tadi. Atau Anda masukkan ke paliatif. Berarti apa? Jenis topiknya. Jadi tidak harus nursing-nursing gitu, tidak. Saya pernah ya masukkan ke social science juga, masukkan ke jurnal filosofi juga, di beberapa teman itu juga minta saran, ya sudah nggak apa-apa. Oh, jurnalnya informatik, ya nggak apa-apa, karena intervensi kita informatik gitu. Jadi itu yang penting. Terus yang selanjutnya perihal cover letter Bapak Ibu, coba nanti tak lihatkan apakah ada ya cover letternya. Nah, ada mestinya. Cover letter. Ya. Cover letter. Bentar Bapak Ibu, saya carikan dulu cover letter. Oh, ini izin, sebentar. Cover letter, cover letter, cover letter, cover letter, cover, cover letter sebentar. Bentar ya Bapak Ibu, saya tak cari cover letternya. Citasi cover letter, cover letter, cover letter, cover letter. Mana ya cover letter? Cover letter. Bentar, Bapak Ibu, bentar. Ali, Ali, cover letter mana ya? Cover letter. Ini sebentar. Ini saya tunjukkan cover letter. Nah, mana? Sebentar, cover letter. Tidak ada rumus baku harus berapa kata, tapi setidaknya Bapak Ibu eh, bisa menyesuaikan dengan tiga hal yang tadi ya Bapak Ibu ya. Ini, bentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, yang harus Bapak Ibu pastikan satu, safe. Safe itu artinya eh, ini apa? Ini aman. Amannya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini aman. Ya, kita mengkonfirmasi artikel ini tidak sedang submit di jurnal yang lainnya, gitu ya. Terus di sini juga saya juga case yang aman, ya, yang tadi save tadi, poin pertama, bahwa ini dilakukan di sini, di sini, di sini, di sini, seperti itu. Nah, oke, Bapak Ibu, terus eh ini, nah, ini Bapak Ibu, nah, yang ini bisa menunjukkan bahwa Bapak Ibu itu artikelnya profitable. Artinya profitable adalah ya ini studi pertama, ya kan? Studi pertama yang mengintegrasikan dan punya implikasi bla 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 bla. Nah, terus ini yang sesuai scope. Nah, ini yang sesuai scope. Artikel ini sangat baik ya untuk jurnalmu karena alasannya saya ingin interdisiplin, kualitatif metodologi dengan report yang bagus dan basisnya jelas. Karena saya submitnya di sosial Humans Open. Ini belum saya submit, cuma saya sudah bikin cover letternya.
Seperti itu. Pak, boleh nggak pakai AI? Boleh. Tetapi Bapak Ibu ingat ide tetap dari Bapak Ibu. Nggak bisa ide itu langsung buatkan cover letter gitu aja. Nggak bisa. Itu nanti jadinya generik dan itu terbaca sama reviewer. Ya, gitu. Oke. Terus ini lagi saya bikinkan yang data availability Bapak Ibu. Data availability itu adalah data yang diminta mereka karena banyak data yang salah running, banyak data yang tidak tepat gitu ya. Ini biasanya di jurnal lah ini metode X ini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan sudah menuliskan seperti ini kan? Sudah menuliskan judul dan lain sebagainya seperti ini. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan diminta di bagian sini juga grafik abstrak atau diminta ini Bapak Ibu linknya. Misal SPSS-nya Bapak Ibu taruh sini. Coding kualitatifnya masukkan sini. File RIS-nya masukkan sini. Jadi mereka mau ngecek benar nggak Anda sudah melakukan uji statistik yang benar. Nah, memang ekstrim kayak gini Bapak Ibu. Tapi mau gimana? Kita butuh submit di sini. Seperti itu. Itu dari saya Bapak Kris. Nanti mungkin bisalah kita sharing untuk cover letternya itu eh, nanti eh, saya komunikasikan dengan jenengan J. Siap, terima kasih Pak. J, J, Ditunggu Pak. J, J. Nanti boleh sharing-sharing. Jadi saya harap pertemuan kita kali ini itu tidak hanya sebatas saya itu sharing atau jenengan sharing, tapi bisa meningkatkan relasi, entah itu kolaborasi atau apa. Sebenarnya authorship ghost itu sebenarnya memang tidak boleh, tetapi prakteknya bahkan instansi atau institusi besar itu terkemuka di dunia itu masih melakukan seperti itu, Bapak Ibu. Ya, masih seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya siapa ya yang Ada pertanyaan terakhir Pak Dias dari Bapak Novirman, mohon izin. Apakah betul jurnal gratis reviewnya lama Pak? Apa penyebabnya? Ada ya, enggak yang fast review untuk yang gratis? oke. Dipersilakan Pak Dias. Oke, fast review yang paling cepat, yang paling cepat ya gratis ya. Jurnal itu punya standar reviewnya sendiri. Saya itu ini saya tunjukkan ya, sambil saya tunjukkan saja ya Bapak Ibu ya, biar visualisasinya itu jelas. Mana ya? Ini bentar, biar visualisasinya jelas. Butuh waktu bentar. Oke. Bentar. Oke. Nah, saya share screen kan dulu. Em, mm, mm, mm. Saya share screen kan dulu. Oke. Aduh, mana ini? Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini. Ini dari Pak siapa ini? Pak Nov Firman. Ya, Pak Nov Firman. Bu, apakah sudah kelihatan Bu di sini? Sudah Pak. Sudah, J. Nah, Bapak Ibu, eh, saya itu beberapa kali eh, apa ya eh, submit juga ya, ya ini reject, sudah ini ya. Ah, em, lah, ini berbayar Bapak Ibu, ini berbayar, APC-nya 20-an juta. Lah, ini saya dapat balasannya 1 bulan, langsung dapat decisionnya 1 bulan.
Insya Allah ini masih under review, doakan saja semoga publish. Dan beberapa jurnal ini sedari Februari sampai hari ini belum ada belum ada kabar. Nah, nah terus ini Bapak Ibu, ini hitungannya jam. Ini hitungannya jam. Saya submit itu sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Jam 2 atau jam 3. Maghrib itu sudah ada decisionnya. Jadi itu tergantung dari ya editor Dex-nya itu penuh apa enggak seperti itu biasanya. Tapi biasanya tetap penuh, cuma dia enggak cocok ini karena kurang kurang fokus pada well-being, kurang fokus pada apa gitu, misal gitu. Nah, nanti panjenengan bisa lihat itu di sini saja. Jadi kalau ini 9 hari, berarti rata-rata hari ini submit, rata-rata kemungkinan 9 atau kurang atau lebih itu sudah dapat balasan. Ya, submission to decision after review, ya kan? Ya, jadi kemungkinan akan dikembalikan jenengan pasti dapat balasannya itu kalau itu dipertimbangkan editor, ya, dipertimbangkan editor dan dikasihkan ke reviewer, reviewernya itu kasih reject atau accepted, itu eh, 2 bulan, 2 bulan kembali ke Anda. Nah, seperti itu. Nah, ini rata-rata dari pertama kali kita submit sampai accept, bukan sampai publish. Gitu nggih. Nah, nanti pada saat jenengan dianggap sudah, oh Anda sudah dinyatakan diterima. Berarti 4 hari setelah itu artikel Anda preprintnya sudah proses copy editing dan bisa dicetak secara online gitu. Pak, apakah benar yang berbayar itu cepat? Mostly iya, tetapi tidak selalu. Mostly iya, tapi tidak selalu. Itu contohnya di saya tadi. Submit jam 2-an, jam 3. Maghrib sudah dapat decision. Gitu. Ya memang enaknya seperti itu. Itu tergantung. Ya, jadi ada jurnal-jurnal itu yang lama sekali. Pokoknya lihat dulu yang itunya Bapak Ibu. Acceptance rate-nya, submission rate-nya, kayak gitu. Ya, oke. Jadi persiapan jurnal itu nggak hanya satu Bapak Ibu, banyak jurnal. Ya, ya, seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Apa penyebabnya? Adakah fast review untuk yang gratis? Ada, fast review yang gratis juga ada yang tadi Bapak. Tetapi kalau penyebabnya itu biasanya numpuk numpuk yang submit. Kenapa kok gratis itu lama? Karena kan kita itu pasti kan cari yang gratis. Sejatinya manusia itu sejak zaman Yunani kuno yang dikemukakan filsuf Yunani itu mencari yang murah tetapi nggak murahan, gitu kan? Nah, lalu sekarang mencari gratis yang bereputasi seperti itu. Ya, kita kalau yang murah itu pasti banyak yang ngerubuti lah intinya gitu. Itu yang kenapa lama. Oke, siap Pak Dias. Sepertinya sudah sangat menjawab ya emotikonnya yang pertama ini Pak Dias ya. Relate berarti. Terima kasih Pak Novirman untuk pertanyaannya sebagai penutup dari sesi tanya jawab ini. Saya kira Pak Dias masih sangat banyak sekali yang ingin bertanya, tapi karena waktu yang membatasi kita, mungkin satu hal Pak Dias jika boleh bertanya sebagai pertanyaan terakhir sekaligus closing statement dari sesi kita pada siang hari ini, Pak Dias. Kebetulan saya juga perawat, Pak Dias. Nah, yang ingin saya tanyakan dan sangat saya penasaran mulai dari saya terima CV jenengan yang sangat luar biasa ini, melihat perjalanan dari Bapak sebagai awalnya mungkin menekuni dunia perawat ya, tapi akhirnya memutuskan untuk fokus pada proyek penelitian, kemudian artikel jurnal, menulis artikel, kemudian sampai lanjut PhD. Apa yang membuat Bapak terus bertahan di jalur ini? Dan kalau boleh meninggalkan satu pesan untuk kami semua yang hadir pada siang hari ini, yang mungkin juga dalam tanda kutip masih berjuang ini Bapak, menulis dan mempublikasi karya, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan? Satu pesan untuk kami. Oke, satu pesan ya.
eh, terus di maintenance lingkungan yang baik, Ibu. Lingkungan yang baik. Saya zaman S2 di institusi saya, main saya kurang jauh, ya publish di Sinta, di lokal itu sudah luar biasa. Tetapi setelah saya itu main agak jauh dikit gitu ya, sebenarnya banyak yang lebih hebat. Mereka berlomba-lomba, tidak untuk mengalahkan siapapun, tetapi melegitimasi keberadaan mereka. Yang saya pahami bahwa seseorang itu bermanfaat, itu jika memberikan manfaat kepada yang lainnya. Karena saya itu tidak akan hidup selamanya. Yang hidup selamanya itu adalah tulisan. Ya, tulisan seperti itu. Nah, artikel itu nggak bisa hadir dalam satu malam ataupun 2 malam. Ya, itu butuh kolaborasi, butuh strategi. Jadi, sampai hari ini pun mungkin waktu tidur itu juga terpotong banyak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu bisa akali dengan membentuk tim riset, gitu ya. Membentuk tim riset, ya saya mengeluarkan dari uang pribadi saya, mungkin tidak umum karena apa yang Pak Dias kejar, insentif dari kampus nggak ada. Tapi saya merasa bahwa aku harus melakukannya, aku harus melakukannya. Terlepas nanti dapat insentif atau tidak, seperti itu. Ya, karena orang yang punya niat lebih pasti usahanya akan lebih dan pasti yang didapatkannya insya Allah juga akan lebih dari yang lain. Pesan saya Bapak Ibu kepada Bapak Ibu sekalian, eh, semua punya passion masing-masing, tetapi sebagai dosen kita harus beradaptasi karena eranya sudah berubah ya, karena eranya sudah berubah bahwa dulu eh, publish di hanya beberapa itu sudah bisa menaikkan karena preferensinya masing-masing ya bisa menaikkan jabatan, tetapi sekarang dikti itu juga harus selektif, akhirnya harus membuat saringannya jadi lebih kecil karena itu kan juga berkaitan dengan insentif atau serdos atau yang lain sebagainya. Ya pesan saya tetap berjuang Bapak Ibu, tetap semangat, jangan pernah menyerah, boleh ditolak cintanya, sedih tapi jangan sedih ditolak editor jurnal bereputasi. Gitu aja. Karena kita akan ketemu editor-editor seperti itu di lain hari. Gitu aja. Terima kasih Bu Nana dan Ya, rekan-rekan. ya luar biasa Pak Dias, closing statement-nya yang sangat mengena gitu ya. Terima kasih Pak Dias untuk kesempatannya membersamai kami pada siang hari ini. Di eh, waktu siang ini kita bisa mendengarkan banyak sekali insight baru dari Pak Dias ya. Tadi bilang bahwa memang hidup akan lebih bermakna kalau kita bisa sharing dengan orang lain gitu ya. Saya ingat ini apa namanya, Mahatma Gandhi ya, yang pernah bilang bahwa maafkan saya kalau saya salah dalam pengucapannya gitu ya, atau urutannya. Kalau nggak salah itu dia bilang gini, the best way to find yourself is to lose yourself in the service to others gitu ya. Jadi gimana kita memberikan manfaat, menebar manfaat untuk orang lain, itulah yang memberikan makna dalam kehidupan kita yang cuma sekali ini gitu katanya ya. Oke, salah satu hal yang menjadi visi utama dari terbentuknya forum ini sebenarnya adalah itu ya Bapak Ibu. Jadi kita bagaimana kita memberikan manfaat untuk orang lain, kita menebarkan sisi positif yang mungkin bisa kita sampaikan untuk orang lain. Salah satunya seperti yang sudah dimention oleh Pak Dias tadi, bahwa memang yang cukup penting dalam dunia kerja, dunia kita saat ini, terutama sebagai pengajar, dosen, ataupun bidang keilmuan lain adalah membangun jejaring gitu ya. Kolaborasi dari lintas sektor, dari lintas keilmuan yang kedepannya itu menjadi sesuatu yang sangat bermakna gitu ya. Yang kemudian kita bisa wadahi dalam forum ini, dan buahnya itu apa? Salah satunya kita mau
kita bisa membuat mungkin proyek penelitian bersama, proyek menulis buku bersama, dan lain sebagainya. Yang pada dasarnya kita sampaikan atau kita buat hal itu menjadi tidak hanya sebagai pencapaian kita secara pribadi, tapi juga kebermanfaatannya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, dalam sesi sharing session yang pertama ini banyak sekali insight yang kita dapatkan. Kami sangat berharap dukungan dari Bapak Ibu sekalian, para anggota dari Forum Akademisi Nusantara untuk terus dapat mengisi dan juga mendukung kami dalam terbentuknya ataupun pertumbuhan Forum Akademisi ini. Ya, ibarat pertumbuhan anak gitu ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah ada yang punya anak atau baby gitu ya, kita masih sangat bayi gitu ya. Mungkin masih baru menegakkan kepala gitu ya. Jadi perjalanan kita masih sangat panjang untuk kita bisa menjadi satu forum akademisi yang benar-benar bertumbuh, berimpact dan juga berkembang di negara kita tercinta di Indonesia ini. Ya, kami sangat butuh sekali dukungan dan juga uluran dari Bapak Ibu sekalian dalam forum-forum kita selanjutnya. Gitu ya, forum akademisi ini dari kita dan juga untuk kita. Kami persilakan untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin memberikan masukan, saran, dan juga dukungan, baik itu melalui kontak person kepada kami secara pribadi sebagai pengurus, maupun kita bisa share apapun yang kita miliki di grup chat kita di WhatsApp. Dan juga saya ingatkan bahwa tidak hanya WhatsApp untuk media kita, tapi juga masih ada yang lain, sosial-sosial media yang sudah dikembangkan oleh Mbak Monica dan juga Pak Kris yang bisa kita pakai sebagai wadah kita bersama dalam, sekali lagi, kolaborasi lintas keilmuan untuk mendukung terciptanya kebermanfaatan di Indonesia. Baik, mungkin sebelum saya tutup diskusi dan juga webinar yang ciamik pada siang hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua patah kata dari Ibu Monica maupun Pak Kris. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nana. Kalau dari kami sendiri, terima kasih banyak buat Pak Dias dan teman-teman semuanya sudah mendukung. Saya harapkan komunitas kita bisa bertumbuh bersama, berkembang bersama, berdampak bagi Indonesia. Mungkin itu dari kami. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Dias dan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Gitu, Mbak Nana. Baik, terima kasih Pak Kris sebagai salah satu co-founder dari forum kita. Mohon izin Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu live dari kegiatan Zoom pada siang hari ini, izin boleh berkenan untuk open kamera atau open videonya. Kita bisa dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini mungkin, atau mungkin yang masih berhalangan gitu ya. Boleh tidak di-on-kan, kita mau mengambil foto bersama. Wah, luar biasa ya, ternyata masih stay gitu ya. Terima kasih untuk kehadirannya. Oke, boleh saya dibantu oleh panitia ya, jadi oleh Mbak Monica atau Pak Kris untuk bisa bantu. Oke, di hitungan ketiga berikan senyum termanisnya. Nanti kita foto 2 kali ya Bapak Ibu. Siap. Ya. Oke, dipersilahkan. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Sekali lagi ya, teman-teman semuanya. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kris. Waktu juga lah yang memisahkan kita Bapak Ibu. Tepat di 11.30 seharusnya ya kita mengakhiri, tapi lewat 3 menit. It's okay, enggak masalah, karena apa yang sudah kita terima hari ini sangat menginspirasi gitu ya, daging banget
gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesi yang pertama dari forum sharing member kita. Semoga kedepannya kita tetap bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Terima kasih untuk waktu dan perhatian yang diberikan. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya dari baik kata-kata maupun pelayanan kami yang kurang berkenan. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih untuk waktu dan kehadirannya. Terlebih terima kasih untuk Pak Dias untuk bisa membersamai kami pada siang hari ini. Semoga kita semua bisa bertemu lagi lain waktu. Sehat selalu, Bapak Ibu, semangat selalu, maju terus Forum Akademisi Nusantara. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak Ibu Terima dan Pak Dias khususnya. kasih.